Enggak. Gua kena nggak? Enggak. Kena dikit. Udah ya? Lebay. Udah ya? Oke, pagi teman-teman. Jadi aku dari NFP206. Jadi kamu bakal jelasin tentang komposisi, persentase, dan juga volume dari cairan tubuh. Nah, cairan tubuh itu merupakan zat yang berupa cairan yang itu tuh dia tuh diproduksi sama tubuh. Dia itu berupa pelarut itu air dan juga zat pelarut. Jadi komposisi dari cairan tubuh pada setiap manusia atau setiap orang itu berbeda. Bisa dari jenis kelamin, terus bisa dari usia, sama juga dari jenis kelamin, usia, apa tuh? Lemak nggak sih? Itu bukan jenis kelamin sih. Bukan kan? Oh ya, sama berat badan. Nah, kalau si cairan tubuh itu sendiri, dia itu ada di kayak kalau buat wanita tuh dia sekitar 55% dari berat badan yang wanita. Terus kalau buat pria itu sekitar 60% dari berat badannya. Nah, si dari cairan tubuh ini kan dibagi kan jadi dua, ada cairan ekstraseluler sama cairan intraseluler. Nah, yang paling banyak itu si cairan intraseluler, jadi dia itu 2/3 dari cairan tubuh. Nah, sepertiganya itu cairan ekstraseluler. Nah, terus cairan ekstraseluler itu kan juga jadi dua kan, tuh ada ada plasma itu tuh sekitar 20% dari CES, terus juga 80%-nya itu adalah cairan interstisial. Nah, terus kan tadi kenapa faktornya itu ada faktor usia, faktor jenis kelamin, sama faktor berat badan ya kan. Kalau misalkan dari jenis kelamin itu sendiri, kenapa pria itu lebih banyak cairan tubuhnya dibanding wanita? Karena kan kalau wanita itu ada hormon estrogen kan yang ngebantu buat jaringan lemak itu dibentuk gitu loh. Jadi kayak jaringan lemak itu dibentuk kayak buat bagian payudara, buat bagian yang lainnya. Makanya jaringan lemak dari wanita itu lebih banyak daripada yang pria. Terus kalau misalkan dari segi usia, jadi kalau semakin tua itu justru cairan tubuh kita tuh malah semakin sedikit karena adanya peningkatan jaringan lemak. Terus kalau berdasarkan berat badan, kalau misalkan pada orang yang kurus sama yang orang obesitas itu cairan tubuhnya itu lebih banyak di orang yang kurus, ya kan? Karena kalau orang obesitas kan pasti jaringan lemaknya itu banyak kan, itu. Terus yang aku temuin jadi itu sebenarnya kalau jaringan lemak itu ternyata mengandung H2O, tapi dia tuh mengandungnya tuh sedikit banget, kayak sekitar 10%. Sedangkan kayak otot, kulit itu kan bisa 70-80%, terus misalkan tulang tuh bisa sampai 20% gitu. Tapi yang aku tahu jaringan lemak itu bukan termasuk ke dalam cairan tubuh karena dia tuh nggak bisa larut dalam air. Sedangkan cairan tubuh pelarutnya itu adalah air, makanya kan dia nggak termasuk dalam cairan tubuh. Nah, terus kalau zat pelarut itu kan dibagi jadi dua, itu ada elektrolit sama non elektrolit. Itu dua-duanya tuh nanti ada di CES sama si CIS. Nih pembagiannya. Ini ekstraseluler, ini yang di atas, ini intraseluler. Nih Na+ ini tuh dia ada di dua-duanya, ada di CS sama CIS, cuman dia tuh komposisinya berbeda. Dia paling banyak ada di ekstraseluler. Terus kalau buat K+ atau kalium itu dia paling banyak ada di intraseluler. Terus magnesium dia ada di intraseluler paling banyak. Terus kalau kalsium dia adanya cuma di ekstraseluler. Terus ada klorida itu ada di ekstraseluler. Terus ada fosfat itu paling banyak di intraseluler. Terus ada HCO3, terus ada juga protein itu paling banyak di intraseluler. Ini buat larutan elektrolitnya. Kalau ini larutan non elektrolitnya itu bisa berupa fosfolipid, kolesterol, terus ada glukosa, urea, asam laktat, asam urat, kreatinin gitu. Nah, kan tadi terus cairan tubuh itu tadi kan udah dibahas, dibagi jadi dua, ada cairan ekstraseluler sama cairan intraseluler. Nah, ini dia volume terus persentase cairan tubuhnya sama persentase berat tubuhnya. Jadi kalau misalnya cairan tubuh secara total itu yang aku temuin di Sherlock
dia itu volumenya itu 42 liter. Terus buat persentase dari berat tubuhnya itu sekitar 60%. Kalau buat cairan intrasel itu volumenya itu 28 liter, persentasenya itu 40% dari berat tubuh. Terus untuk cairan ekstraseluler itu 14 liter, itu dia 20% dari persentase berat badan. Ya, ini ada penjelasannya. Kan tadi kalau yang CS juga bisa di dua kan, ada yang plasma sama cairan interstisial, dan yang paling banyak itu di cairan interstisial, jadi dia 80% dari CS. Nah terus lanjut ke daily intake sama output dari air. Jadi kayak gimana tubuh tuh menjaga keseimbangan air. Jadi normalnya sebenarnya yang dimasukin, yang kita konsumsi sama yang kita keluarin itu tuh sama totalnya sekitar 2.600, itu normal ya. Nah kalau buat sumber pemasukan dari H2O-nya sendiri, yang pertama itu ada dari asupan cairan, pasti kan dari kayak minum gitu kan. Terus selanjutnya ada dari asupan makanan padat, jadi kayak daging kan mengandung H2O. Terus ada sama buah-buahan. Terus selanjutnya diproduksi oleh metabolisme, jadi kayak kan tubuh kita kan mengalami metabolisme kan, dan terjadi reaksi kimia. Nah reaksi kimia itu mengubah makanan sama O2 jadi energi. Nah hasilnya itu kan CO2 sama H2O kan. Nah ini tuh nanti H2O-nya bakal ke cairan ekstraseluler. Terus untuk outputnya atau pengeluaran dari H2O-nya itu ada dua. Yang pertama itu kehilangannya nggak disadarin. Kalau yang nggak disadarin itu kan dari paru-paru, kayak dari bernafas itu kan uap itu kan ada air kan, tapi kita nggak sadar gitu. Terus ada kulit dan keringat, itu juga ternyata air yang di dalam tubuh kita tuh kayak menguap gitu loh lewat kulit, tapi itu kita nggak sadar. Nah terus ada yang pengeluaran H2O yang dirasakan. Itu yang pertama dari keringat, itu kan faktor-faktornya ada dari lingkungan ya kan, kayak terus ada suhu, misalkan suhunya panas itu kan pasti keringatnya lebih banyak. Terus dari aktivitas, misalkan aktivitas yang dilakuin itu berat kan, berarti keringatnya juga yang keluarin itu paling banyak. Terus ada dari feses ini sebenarnya kalau buat output H2O-nya itu dia nggak terlalu banyak, cuman kayak kalau misalkan dari sistem sistem GIS itu kayak selain dari feses itu paling banyak H2O-nya bisa kayak dari muntah kan itu cairan lebih cair kan, terus juga kayak diare gitu, dia lebih cair. Terus selanjutnya dari urin. Udah sih segitu doang. Ini skill. Lanjut.